transaksi janggal yang diduga sebagai pencucian uang senilai ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan sampai hari ini masih sampai pada kulit ari atau permukaan, belum masuk ke substansinya sama sekali. Yang terjadi sekarang justru saling bantah antara Menteri Keuangan dan Mahfud MD. Contohnya, Menteri Keuangan bilang yang melibatkan pegawai di Kementerian Keuangan itu hanya senilai 3 triliun. Tapi Mahfud MD bilang nggak segitu. Yang terjadi adalah total nilainya itu 35,5 triliun. Jadi mereka sekarang ini sibuk saling bantah dua menteri Jokowi. Nah, daripada silang pendapat nggak puguh gini, pilihannya ada dua. DPR bentuk pansus atau aparat penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung langsung mulai pemeriksaan hukum. Mereka harus take over kasus ini. Ini mega skandal, jangan dibiarkan menguap. Semoga Pak Mahfud MD tidak lelah dan lesu membongkar mega skandal dugaan transaksi pencucian uang yang melibatkan kantor Kementerian Keuangan bendahara negara itu. Mungkin saat ini sedang ada upaya untuk menutupi kasus ini dari keriuhan publik. Bisa jadi lewat pertemuan-pertemuan dengan influencer. Tapi ini adalah tragedi nasional. Ada potensi kejahatan yaitu berupa pencucian uang pada kasus ini. Ini sedang terjadi di kantor bendahara negara. Ya, Kementerian Keuangan adalah kantor bendahara negara. Tidak mungkin uang bersih itu dicuci. Bisa-bisa nolnya berguguran, ya enggak? Ada beberapa alasan jejak tikus di Kementerian Keuangan harus diungkap. Pertama, ada indikasi yang sudah diungkap oleh KPK sebelumnya. Penerimaan pajak yang semestinya mengalir utuh ke kas negara, ada yang tercecer ke pegawai pajak pemilik perusahaan konsultan pajak. Boleh jadi, inilah penyebab rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau terhadap PDB atau terhadap perekonomian kita selalu rendah, di bawah 10%. Sejak 2014, rasio penerimaan negara terus turun secara konsisten sejak 2014. Posisi tahun 2013 yang ada di atas 11% rasio pajak terhadap perekonomian kita tak mampu lagi dicapai. Justru terus turun, bahkan kualitas penerimaan pajak Indonesia jauh di bawah Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand yang semuanya ada di kisaran 11-14%. Dan Indonesia sudah tak mampu lagi mengangkat hingga di atas 10%. Bahkan cenderung sampai 9 atau 8%. Jadi akhirnya seluruh anggaran negara kekurangannya harus ditutupi oleh utang. Dan utang sudah seperti candu saat ini. Alasan kedua, kenapa jejak tikus di Kementerian Keuangan perlu dibongkar? Karena disitulah berangkas pemerintah. Bayangkan, berangkas pemerintah ada di situ. Penerimaan negara sekaligus pengeluarannya ada di kantor Kementerian Keuangan, satu pintu. Semestinya kantor Kementerian Keuangan, kantor bendahara negara itu punya standar integritas jauh lebih tinggi dibandingkan kantor pemerintah lainnya. Karena itu, skandal dugaan pencucian uang di kantor ini jangan ditutupi. Kalau dibiarkan, jejak tikus yang mulai terungkap dibiarkan menguap, rusak negara ini. Apalagi indeks persepsi korupsi kita terus melorot. Tahun 2022, indeksnya tinggal 34. Angka ini terendah sejak tahun 2015. Kalau indeksnya makin rendah, ya makin sedikit investor yang mau masuk ke sini karena kita dianggap negara korup. Inilah pentingnya membongkar jejak tikus di Kementerian Keuangan. Jangan kasih kendor Pak Mahfud. Waktunya juga DPR bentuk pansus agar semua terang benderang. Ingat kan, pansus kasus Senturi yang nilainya mungkin tidak sebesar yang sekarang. Atau penegak hukum ambil alih kasusnya, mulai periksa mereka.
eling dan waspada.